Hadi Waryansyah. Saya Rizka Ferosia Basar. Saya Esi Putri. Saya Ferdinand Lanta. Saya Fernando. Halo, saya Ibranda Karisma. Saya Maria Regina Tarigas. Saya Rian Wijaya. Saya Vina Zulina. Kami akan menampilkan video pembelajaran unsur periode ketiga. Selamat menyaksikan. Unsur periode 3 adalah unsur-unsur pada baris ketiga tabel periodik. Setelah mengetahui unsur periode 3, kita juga akan mengulas kelimpahan, sifat, pembuatan, kegunaan, dan dampak penggunaannya. 1. Kelimpahan. Kelimpahan unsur periode 3 di alam dijumpai dalam bentuk senyawa seperti berikut. Argon berwujud gas dihasilkan dari gunung api dan terdapat 0,93% di udara. Sifat-sifat unsur periode ketiga meliputi logam dan non-logam, sifat keperiodikan reduktor dan oksidator, konduktor listrik, dan sifat asam basa. Sifat logam dan non-logam unsur-unsur periode ketiga. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, sifat logam makin berkurang. Oleh karena itu, unsur-unsur periode ketiga dikelompokkan menjadi 3 sebagai berikut. Sifat keperiodikan unsur-unsur periode ketiga meliputi jari-jari atom, energi ionisasi, elektronegatif, titik leleh, dan titik didih. Harga diri setiap sifat periodik tersebut ditampilkan sebagai berikut. Jari-jari atom unsur-unsur periode ketiga dari kiri ke kanan makin kecil meskipun kulit elektronnya sama-sama 3 seperti grafik berikut. Energi ionisasi berbanding terbalik dengan jari-jari atom. Energi ionisasi juga dipengaruhi oleh struktur elektron dan orbital-orbital terluar. 3. Elektronegatifan. Elektronegatifan unsur-unsur periode ketiga dari kiri ke kanan makin besar seperti grafik ini. Unsur periode ketiga yang elektronnya terbesar adalah klor, sedangkan argon tidak mempunyai keelektronegatifan karena merupakan gas mula dan struktur elektronnya sudah stabil. 4. Titik didih dan titik leleh. Perhatikan tabel berikut. Titik didih dan titik leleh dari kiri ke kanan meningkat dan mencapai puncaknya pada silikon, kemudian turun, merupakan penyebab faktor yaitu atom-atom dalam silikon mampu membentuk jaringan 3 dimensi menggunakan 4 buah ikatan kovalen hingga terbentuk kovalen raksa. Oleh karena itu dibutuhkan banyak energi untuk memutus ikatan-ikatan kovalen. Reduktor dan oksidator. Sifat reduktor dan oksidator juga dapat ditentukan dari besarnya harga potensial reduksi standar. Harga potensial reduksi standar makin ke kanan makin positif seperti di gambar. Sifat konduktor listrik. Unsur NaMg dan Al dapat menghantarkan arus listrik baik dalam bentuk padat maupun lelehannya. Sementara Ps, El dan At tidak dapat menghantarkan arus listrik karena bersifat non-logam. Sifat asam basa makin ke kanan memiliki harga energi ionisasi yang cenderung bertambah. Makin kuat suatu unsur menarik elektron, sifat basanya makin berkurang dari sifat asamnya semakin bertambah. 3. Pembuatan, kegunaan, dan dampak penggunaan unsur periode ketiga. Setiap unsur periode ketiga dibuat dengan cara kegunaan dan dampak negatif yang berbeda. 1. Kegunaan. A. Natrium. Unsur natrium diperoleh dengan cara elektrolisis garam NaCl dilakukan dalam bentuk lelehannya dengan elektrode karbon. B. Magnesium. Unsur magnesium dapat diperoleh dengan cara mengelektrolisis lelehan MgCl2 dengan elektrode karbon. C. Aluminium. Pembuatan aluminium terdiri atas 2 tahap. 1. Bayer atau pemurnian biji bauksit untuk memperoleh aluminium atau alumida. 2. Hal-herol atau peleburan aluminium oksida menjadi aluminium murni. Silikon Si. Unsur silikon dapat dibuat dari reduksi SiO2 murni dengan serbuk aluminium dengan suhu tinggi. E. Fosfor. P. Unsur fosfor diperoleh dengan reaksi batuan fosfor dengan batu bara dan pasir dalam pembakaran listrik. F. Belerang. S. Belerang dari alam dapat diperoleh dengan 3 cara. Yang pertama, sisilia, digunakan untuk mengambil belerang di permukaan tanah. Yang kedua, fresh, digunakan
digunakan untuk mengolah belerang yang ada di permukaan bawah tanah. Yang ketiga, Klaus, mengolah belerang dari H2S. G. Klor, Cl, diperoleh dari garam klorida dengan mereaksikan zat oksidator. H. Argon, Ar, dihasilkan dari penyulingan bertingkat udara cair karena atmosfer mengandung 0,94% argon. 2. Kegunaan. A. Natrium. 1. Berdasarkan sifat reduktornya, logam natrium digunakan untuk mereduksi lelehan KCl. 2. Logam natrium direaksikan dengan gas astilena untuk membentuk natrium karida Na2C2. B. Magnesium. Logam magnesium digunakan untuk membuat paduan logam atau alloy yang sering disebut lakur. C. Aluminium. 1. Digunakan di industri pesawat terbang. 2. Sebagai katalis pada industri plastik. 3. Digunakan untuk mereduksi oksida-oksida logam seperti MgO2 dan CrO3. 4. Sebagai termin untuk mengelas baja. 5. Garam sulfatnya digunakan dalam proses pewarnaan di industri tekstil dan digunakan di industri kertas. 6. Untuk membuat logam campuran agar lebih keras, kuat, dan tahan karat. D. Silikon digunakan dalam pembuatan lem, pelumas, katup jantung, dan persendian buatan. Untuk senyawa-senyawa silikon digunakan untuk pembuatan gelas, kaca, dan semen. Kegunaan fosfor, belerang, klor, argon. Fosfor untuk pembuatan pupuk, asam fosfat, dan garamnya. Untuk pembuatan korek api, fosfor merah. Untuk racun tikus, fosfor putih. Belerang untuk bahan baku pembuatan asam sulfat dalam industri. Untuk pembuatan pupuk, kertas, cat, plastik. Untuk obat pemberantas jamur atau obat penyakit kulit. Klor untuk pemurnian air, sanitasi limbah, industri, kolam renang. Untuk bahan dasar industri plastik, untuk pemutih pulp, kertas, dan tekstil, disinfektan. Argon untuk pengisi bola lampu, karena argon tidak bereaksi dengan kawat lampu. Untuk penyambung las logam. Untuk gas iner atau gas pelindung peralatan laboratorium. Untuk pengisi tabung Fluoresce. Dampak unsur periode 3. 1. Natrium. Jika natrium bercampur dengan air akan bereaksi sangat cepat dan mudah. Jika terjadi kontak dengan natrium hidroksida dalam keadaan kulit lanjang, akan membentuk dan mulai larut melalui kulit. 2. Magnesium. Magnesium sangat mudah terbakar. Pada waktu terbakar, ia melepas kalor dan sangat besar, mencapai ribuan derajat. Cahaya yang dipancarkan sangat menyilaukan dan dapat membutakan mata. 3. Aluminium. Aluminium dapat merusak kulit dalam bentuk bubuk, dapat meledak di udara jika dipanaskan, dan dapat dibentuk A12O3. Jika direaksikan dengan karbon akan menyebabkan pemanasan global. 4. Silikon. Silikon yang digunakan untuk kecantikan wajah dapat menyebabkan kerusakan bentuk wajah dan melumpuhkan beberapa otot wajah. 5. Fosfor. Jika fosfor diolah menjadi fosfat dan larutan dalam air akan menyebabkan terjadinya limbah radioaktif. 6. Belerang. Belerang dalam bentuk H2S sangat beracun dan dapat menyebabkan kematian. Sedangkan dalam bentuk H2SO4 dapat merusak kulit dan menyebabkan korosi. 7. Klor. Klor mengiritasi sistem pernapasan. Bentuk gas
gasnya mengiritasi lapisan lendir dan bentuk cairnya bisa membakar kulit. Baunya dapat dideteksi pada konsentrasi sekecil 3,5 ppm dan pada konsentrasi 1000 ppm berakibat fatal setelah terhisap dalam-dalam. 8. Argon. Bila argon menggantikan oksigen di udara, dapat menyebabkan sesak nafas karena udara yang mengandung oksigen kurang dari 16% sangat berbahaya. Sekian video pembelajaran dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum.